Hari ini 17 Januari 2025, saya balik bahas XAUSD as usual. Teman-teman, kita ngomongin ke Saxo dulu. Kenapa kita ngomong ke Saxo? Karena Saxo adalah daily chartnya kita. Ada yang menarik? Tentu ada yang menarik. Apa itu yang menarik? Yaitu pembentukan dia ketahan di equal high-nya. Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah equal high yang saya tunggu-tunggu. Ini sudah lama, 7 November ngeretest nggak berhasil break, 22 November ngeretest nggak berhasil break, Desember ngeretest nggak berhasil break, hari ini ngeretest lagi. Harapannya apa? Harapannya dia breakout. Simple ya, harapannya dia adalah breakout. Kenapa harapan kita adalah breakout? Karena kalau dia nggak breakout teman-teman, dia close-nya adalah bearish, maka kita ngelihat penurunan-penurunan seperti waktu-waktu terdahulu. Kita akan lihat penurunan-penurunan seperti waktu-waktu terdahulu. Yang mana ya kita bisa mendapatkan profit juga dari sana. Tapi harapan saya adalah dia berhasil break. Kenapa? Ya tentu biar euforia lagi lah, orang-orang ini gampang kalau usah kita tradingnya ke depan. Nah sekarang kalian bisa ngeliatin di sini the highest level kalau usah kita ngomongin dari daily-nya ya, untuk this one itu kan area 2715-an. Saya ngambil dari sebelah kirinya, terus saya ganti garis. Ada this next level, saya tarik tab. Nah ini 2718. Ini adalah area yang sama yang saya semalam bilang sebagai area sell yang bagus secara daily. Ingat itu dulu teman-teman, secara daily. Nah kita ngomongin PDH-PDL-nya dulu aja ya, karena PDH-PDL-nya sudah kebentuk. Ini teman-teman lihat dia di 2724.9. Saya patok sampai 2725 aja. Jadi saya bulatin ke atas 2725. Which is itu sebenarnya adalah area yang sama kalau kita ngomongin shadow di sini. Ini shadow kemarin 2726. Jadi 2725 2726 ini adalah salah satu area yang menarik juga, usah kita harus perhatikan. Ya. Yang penting apa? Yang penting adalah kita tinggal tunggu momentum Jumat ini. Seandainya memang berhasil dia break strong, it's gonna be a strong bullish momentum. Bisa ngehit ke 40, 49 dan seterusnya. Begitu ya. Dan kalau kita ngeliat di sini, ini potensial dia triple bottom, ini satu bottom, ini dua bottom, ini triple bottom, bottom ketiga, dan seandainya dia berhasil break strong, benar-benar akan going up really strong. But let's see, karena ini Jumat penentuannya, kita lihat apakah there's a big potential bisa ke sana. Now kita balik ke Wanda kita ngomongnya di hampat, kita ngomongnya di naked chart. Secara naked chart tentu kalian bisa ngelihat dia nge-retest ini sama 1, 2, 3. See, 3 level ini sama semua, di retest semua, berusaha untuk breakout. This one berhasil atau enggak? Enggak berhasil. This one berhasil atau enggak? Enggak berhasil. This one berhasil atau enggak? Belum tahu. Kenapa? Karena lagi nge-retest. Berusahanya untuk bisa going up strong. Karena kalau dia benar-benar going up strong, maka setidak-tidaknya ke 2750 itu terbuka lebar. Oke, ke 2750 itu terbuka lebar. Dari harga bahkan dia berhasil break 2730 aja. H1 tempat kita trading. Sekarang saya akan bahas di H1 tempat kita trading. Ini saya akan hapus dulu 1815 karena nggak perlu lihat sampai sejauh sana. Kita bisa ngeliat di sini aja. Saya ganti jadi garis, kita ngelihat adanya perlambatan. Walaupun dia makan sampai bawah, tapi adanya perlambatan yang terjadi. Di mana? 2714.5. 2714.5 sih. Dia selalu closingannya di atas 2714 ini. Kalian lihat walaupun dia closingan di 2714, tapi semua tailnya panjang. Kenapa? Tentu menurut saya wajar tail ini panjang, soalnya ini kan ninggalin gap ya. This one ninggalin gap sehingga perlu untuk di closing sedikit-sedikit. So gapnya mulai ditutup, termasuk ini candlestick jam 8 pagi tadi, di mana dia drop down sampai 2709, itu dia nge-close banyak potential gapnya. Buy-nya di mana? Nah, itu kan pertanyaan yang bagus ya. Buy itu ada di mana? Nanti saya tunjukkan di time frame yang kecil. Sekarang kita ngomongin sell-nya dulu. Tadi kita tahu paling atas yang kita lihat adalah 2725, 2726. Tapi sekarang kalau usah kita bandingkan di sini, highest level untuk closingannya aja adalah di 2721. Yang mana semalam saya bilang sama teman-teman, saya nggak nge-share di ini sih, nggak nge-share di publik, saya nge-share di grow count. Saya bilang 2721 ini patokan juga nih. Ya tapi 2720-nya lah yang menurut saya selama dia nggak di breakout. Nah sekarang what should we do? Satu yang kita tahu adalah satu candlestick drop signifikan, maka kita bisa patok ada area pertama sell kita. Di berapakah itu? Saya akan patok area sell pertama di 2719 sampai 2721. Selama 2719-nya nggak di breakout. Area sell pertama. Jadi nanti kalau dia up kembali, harapan saya adalah dia akan nge-retest area tersebut. If I take it Fibonacci retracement from highest swing high to swing low, 2719 ini adalah si 0618. Kalian bisa ngeliat ya. Dan 79-nya 2721. Oke.
618 dan 2721, which is ini adalah ini adalah dua area yang paling optimal aja di hari ini kalau kita harus nge-sell. 2719, 2721. Jadi kalian bisa entry 2719 sampai 2721 as long as 2719-nya nggak di breakout. Namun, jika nanti dia break strong, dia naik 2719, dia naik 2720, dia ngetes 2721, closing H1-nya masih di bawah 2721, sekali lagi nge-sell itu pun bisa di 2721. Jadi either kita makan duluan di 2719 atau menunggu di 2721. Itu satu. Yang kedua di mana? Tentu adalah di area tertingginya ini aja. Ini sebenarnya 2724 ya teman-teman ya. Tapi kan tadi kita tahu sampai 2726 kalau bisa kita ngelihat dari highest sebelumnya. This one. Ini kan di atas 2724, 2726. Ini perintil kecil. Nah, di sini kalian bisa lihat. Jadi kalau setelah saya patok sama harga yang terakhir tadi 2724, patokan saya sederhana sekali, yaitu 2724 ke 2726. Jadi dua area sell saya, ya dua area sell yang sebenarnya bisa jadi tiga karena 2721 pun juga bisa. Karena kalau 2719 nya breakout, 2721 nggak breakout, maka sell kita adalah 2721 sampai 2723. Tapi ini patokannya normal aja. 2719, 2721 selama 2719 nya nggak breakout, dan 2724 dan 2726 selama 2724 nya nggak di breakout di dalam H1. Cuma dua ini aja sell saya. Kenapa? Karena seandainya dia berhasil break, saya akan bacakan ini adalah sell saya kemarin kalau seandainya dia break. Nih, ini saya share kemarin di Grow Count. Sell medium risk saya itu ada di 2736, 2738. Artinya apa? Artinya jarak 100 pips dari harga sekarang. Oke, jarak 100 pips dari harga sekarang. Itu dulu ya, itu dulu yang paling penting. Dan sekarang what's next? Nah, kita ngomong bahas si buy-nya. Kita ngomongin di lower time frame pasti akan kelihatan sih. Ada kelihatan nggak teman-teman area yang menurut teman-teman bagus untuk entry? Tentu kelihatan di mana up, drop, ketahan di sini, lanjut dia going bullish. Jadi pilihannya ada dua teman-teman. Ini kan dia ketahan lagi lama. Sebenarnya lagi voting aja nih. Soalnya lama banget di sini. Voting, drop, nahan lagi, drop signifikan tapi nahan lagi. Taking liquidity bisa kita anggap sebagai taking liquidity, tentu bisa, tapi dia lumayan lama lagi nih nahan di waktu-waktu yang terdekat di sini. Kalau di M5 teman-teman juga ngeliat ya, lumayan lama lagi nih dia nahan di 2714-annya aja. Jadi sebenarnya high risk tentu di 2714 ini. Selama dia nggak break di H1, sebenarnya 2714 ini patokan utama untuk dia going up strong karena closingannya di atas sana. Tapi kalau nge-buy, buy scalping menurut saya itu masih bisa dimanfaatkan. Di mana? Ya tentu jauh di bawah sini. Harapan kita adalah dia rebound, dia drop, nahan untuk going up strong. Saya taruh 2710, 227 sampai 2711 atau 2712. Jadi sebenarnya jaraknya cuma 20 pips saja. Ya, 2712, 2710. Kalau dari harga sekarang ini 35 pipsan lah untuk bisa drop ke sana. Oke. Ini sebatas sebagai scalping aja. Kenapa sebatas sebagai scalping? Karena kita masuknya dalam area lower time frame. Kecil banget nih zonanya. Ya. Di mana area bagusnya? Tentu saya nggak ngomong bohong. The best area yang bisa kita manfaatkan adalah ketika dia nahan di bawah sini. Jadi 2701 sampai ini kejauhan kalau 2705 ya. Jadi saya taruh 2703 aja. Jadi around this one. 2703, 2701 sebagai area apa? Area buy-nya. Ya, buy zone saya. Tapi kalau misalnya kita ngikut semalam, saya ngomong semalam tuh 2704 sih. Ya udah kita pasang sesuai sama area semalam saya. 2704, 2701. Jadi kalau ditanya buy di mana? Buy scalping 2712, 2710 only for scalping, trade on lower time frame only. If dia breaks, ini sudah pasti tentu akan lanjut turun ke sampai 2704. Kenapa? Karena satu, dia sudah taking liquidity dari gap ini. Dan kalau misalnya dia memang strong, anggap dia break ya. Dia close satu candlestick ini di bawah 2710 misalnya. Di bawah 2711. Maka kan itu pasti candlesticknya sudah drop signifikan. So big potential melanjutkan sampai turun bawah. Area buy high risk saya adalah 2704, 2701 selama 2704-nya nggak di breakout. Di mana medium risk-nya? Nah, pertanyaan itu kan adalah di mana medium risk-nya. Kemarin teman-teman ingat kita nunggu di 2688, 2686 nggak di hit, so area ini nggak penting. 2693 nggak di hit juga, nggak di hit lagi apa, sudah kelewatan. Kita nunggu buy juga, nggak penting. Maka medium risk saya adalah di 2674. Jauh nggak? Tentu jauh teman-teman. Kenapa? Karena hampir mau 400-an pips untuk dia drop sejauh itu. Ya, tapi itu akan menjadi salah satu area saya seandainya saya harus abuse. Ini saya patok aja 2693 nih. Siapa tahu nanti kita bisa masukkan di sana. Untuk sell cuma ada dua, 1921, 2426. Hanya itu aja. Selebihnya nggak ada.
Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini lambat consolidating. Ini harusnya nanti kisaran masuk-masuk London session atau bahkan pra-US session sudah ada, either dia naik kenceng atau dia drop signifikan. Sebab ini kan lagi konsolidasi, lagi nunggu voting, masih nunggu liquidity. Ya. Jadi in my honest opinion, let's see what will happen. Tapi kita bisa patok dalam zona-zona yang sudah saya arahkan di sini. Jadikan mapping ini sebagai referensi. Pastikan teman-teman sudah menyesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman grow account, tenang, ini hari Jumat, grow account dan juga publik pasti dapatkan mapping dari saya. So thank you buat teman-teman sekalian, see you di live selanjutnya.